Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya, Sandiwara Gengkong. Dalam ulasan kali ini saya membahas tentang waktu saya mencari guru untuk pembimbing dalam perjalanan kehidupan saya. Apalagi di waktu masa-masa penghujan seperti ini, saya sangat teringat waktu itu. Memang itu salah satu bentuk suatu perjalanan spiritual saya secara secara sukma, mungkin petunjuk dari alam mimpi waktu itu. Karena saya kepingin punya guru yang bisa menjadi pembimbing saya waktu itu. Memang waktu itu semenjak sepeninggalannya mbah saya almarhum, saya belum pernah mendapat wejang-wejangan dari beliau begitu. Semoga beliau di sana amal ibadahnya selalu diterima Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan surganya. Amin Allahumma amin. Dalam waktu itu saya begitu bingung untuk mencari sosok seorang guru, karena waktu itu secara bahasa Jawa saya berkata waktu itu, ya opo mbah putus sampai niki kok uripe ngene-ngene ae, aku kepingin dadi wong bener. Lah, kata-kata itulah yang maksudnya saya ingin mencoba untuk menjadi orang yang mempunyai karakter yang lebih baik lagi gitu, dalam membimbing keluarga maupun dalam saya bekerja begitu. Waktu itu saya mencoba untuk ke makam mbah saya waktu itu, sambil saya mencurhatkan semua isi saya dalam waktu itu untuk bagaimana sih saya ini bisa bertemu dengan guru pembimbing yang sejati buat saya begitu. Waktu saya di pemakaman simbah, kirim doa, setelah itu saya merenung sejenak di situ, seakan-akan saya curhat, seakan-akan simbah itu masih hidup di depan saya. Saya itu berkata sama simbah dengan logat Jawa waktu itu, mbah, butuh pean niki dos pundi, kula niki pados guru ten pundi, sedangkan jenengan niki sampun wonten alam kelanggengan, kula niki sinten mangke sing bimbing. Nah, dalam saat itu setelah saya berdoa mengungkapkan semua isi hati saya di pemakaman simbah saya pulang waktu itu. Nggak lama saya mencoba untuk sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, dan setelah itu saya tertidur. Saat tertidur itulah saya bertemu ternyata dengan simbah. Dalam alam mimpi itu saya sadar betul bahwasannya di alam mimpi ini ada simbah gitu. Jadi logat Jawanya itu saya berkata dalam mimpi seperti ini, loh, aku ngimpi kok ketemu mbah nuk ngipiku iki. Jadi kayak sadar, seakan-akan saya itu tertidur, tapi dalam mimpi saya itu tahu kalau saya ini bermimpi, tapi kok bertemu dengan simbah saya gitu. Nah, waktu itu saya bilang pada simbah, mumpung simbah itu bertemu dalam mimpi, pikiran saya seperti itu. Saya tanya kepada simbah waktu itu, mbah, ilmu iku sing ya apa sih mbah? Terus digawe ilmu nuntun dalam kehidupan kuiki ya apa? Nah, waktu itu simbah hanya bilang seperti ini jawabnya, walah
engkok le entenono pas mongso rendeng. Nah, dari situlah saya terbuka, maksudnya itu bangun dari tidur dan saya benar-benar waktu itu sadar dengan betul bahwasannya semua mimpi itu masih ingat pada diri saya. Ingat waktu musim penghujan seperti itu. Saya tunggu lama dan akhirnya mulai musim penghujan awal seakan mendung di atas langit. Waktu itu saya tetap mencari apakah nanti saya akan diberi mimpi lagi bertemu dengan Simbah gitu. Ternyata nggak mimpi-mimpi waktu itu. Baru besoknya lagi ada teman dalam kerjaan saya itu, teman baru. Ternyata dia bilang tentang suatu pengalaman dia mengaji di suatu pondok, di suatu padepokan yang di situ memang dedikasinya untuk membentuk suatu karakter seseorang untuk menjadi lebih baik seperti itu. Dan waktu itu saya itu tertarik dalam hati, waktu itu tertarik. Tapi saya bilang sama teman, saya bilang saya harus bertanya dengan istri saya sebelum saya ikut ke pengajian dia gitu. Waktu itu ya singkat cerita alhamdulillah istri memperbolehkan dan malah mendukung, padahal waktu itu istri nggak sebegitu tertarik dalam saya untuk keluar rumah mengaji atau bagaimana waktu itu. Dan alhamdulillah istri mendukung waktu itu, dan orang tua pun juga memperbolehkan waktu itu. Singkat cerita saya pergi ke pondok. Waktu ini langsung bertemu dengan namanya almarhum Gustin. Waktu itu salah satu kaki tangan abah waktu itu, kaki tangan guru besar gitu. Jadi Gustin ini seorang pembimbing waktu itu. Alhamdulillah dalam waktu itu saya bertemu dengan abah dan saya diberi suatu banyak wejangan di situ, dan akhirnya kita bareng-bareng ke tempat pembelajaran waktu itu di Trowulan. Dan saat itu di tengah jalan mendung sudah gelap, sekitar habis isya waktu itu. Ternyata waktu itu hujan deras gitu, hujan jatuh, dan alhamdulillah nggak sebegitu basah di tempat pengajaran. Dan waktu itulah saya ingat apa kata Simbah tadi, entenono mongso rendeng. Itulah kunci yang saya pegang. Saya berpikir seperti ini, apakah ini memang petunjuk dari Simbah bahwa inilah yang harus aku jalani di waktu memang ini adalah petunjuk dari Mbah untuk mencari guru pembimbing suatu dalam kehidupan seperti itu. Jadi hikmahnya dalam saat ini yang saya berikan kepada sedulur saudara Kenggong, bila Anda ingin mengetahui pundi-pundi dari kehidupan melalui sosok seorang guru, carilah guru yang benar-benar pertama kali bukan hanya ikut-ikut sama teman-teman, tapi sadarlah dengan diri kalian ada suatu kejadian yang waktu menghampiri kalian untuk petunjuk mencari suatu pengarah dalam kehidupan kalian. Jadi jangan sampai kalian untuk mencari kemampuan saja, karena kalau kalian hanya cukup mencari kemampuan sebatas itu saja kalian yang bisa tanpa harus mengetahui
pengertian dari kehidupan seperti itu. Jadi semoga cerita saya ini bisa memotivasi sedulur-sedulur Sandara Kengko agar benar-benar setiap langkah kehidupan barengi dengan suatu petunjuk, agar kalian tidak hanya sebatas ikut-ikutan saja ke sana, teman ikut ke sana, lari ke sana, ikut ke sana seperti itu, dan akhirnya kalian tidak akan dapat apa-apa dari semua itu.